anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga kita sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dunia saat ini sedang dilanda pandemi corona. Anak-anakku sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Namun, Ibu berharap anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Bersama saya, Ibu Rini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 9. Selamat menyaksikan. Bab 1, Sistem Reproduksi Manusia. Kompetensi dasar 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Materi pembelajaran 1. Pembelahan sel. 2. Struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi manusia. 3. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. 2. Mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis. 3. Menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis. 4. Menjelaskan proses atau tahapan yang berlangsung pada pembelahan mitosis. 5. Menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis. Materi yang pertama, pembelahan sel. Dalam proses pembelahan sel selalu diawali atau dimulai melalui sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi ini akan menghasilkan keturunan, dan keturunan yang dihasilkan selalu mewarisi sifat induk. Induk berasal dari ayah dan ibu. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak dengan cara membelah diri baik pada organisme seluler maupun multiseluler. Fungsi dari pembelahan sel ini ada 3. Yang pertama, pertumbuhan. Dalam pertumbuhan, sel akan bertambah banyak. Jika sel bertambah banyak, tentu saja ukuran tubuh akan bertambah besar. Fungsi yang kedua, perbaikan. Perbaikan selalu terjadi jika terjadi jaringan yang luka. Fungsi yang ketiga, reproduksi. Dalam proses reproduksi ini selalu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik atau sama dengan sel induk. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar berikut, sel induk akan membelah diri dan menghasilkan 2 sel anak.
di mana kedua sel anak ini sama dengan sel induk atau identik. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Pada pembelahan mitosis, sel induk selalu memiliki kromosom 2N atau diploid, berarti sel anak juga akan memiliki kromosom 2N atau diploid, karena antara sel induk dan sel anak selalu identik atau sama. Contohnya, jika sel induk jumlah kromosomnya 23 pasang, maka sel anak juga akan memiliki kromosom 23 pasang. Satu pasang terdiri dari 2 buah, maka 23 pasang akan sama dengan 46 buah. Yang berikut kita belajar apa itu sel diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Kalau berpasangan berarti satu sel diploid terdiri dari 2 kromosom. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari fase-fase mitosis. Ada 2 fase mitosis, yang pertama interfase atau pertumbuhan, yang kedua pembelahan. Yang pertama interfase atau fase pertumbuhan. Apa itu interfase? Interfase adalah tahap persiapan untuk mitosis, di mana pada tahap ini merupakan fase terpanjang dari satu siklus sel. Yang berikut, dalam proses interfase atau fase pertumbuhan ini, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, akan tetapi sel tersebut selalu aktif melakukan proses metabolisme. Ada 3 fase dalam proses atau fase pertumbuhan. Yang pertama, GAP 1 atau fase pertumbuhan pertama, yang kedua sintesis, dan yang ketiga GAP 2 atau fase tumbuh kedua. Selanjutnya kita masuk fase pembelahan. Dalam fase pembelahan ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama, profase. Pada tahap profase ini, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal sehingga membentuk kromatid. Kromatid akan berpasangan membentuk kromosom. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Tahap yang kedua, metafase. Pada tahap metafase ini, kromosom berada di daerah ekuator sel. Ekuator artinya berada di tengah-tengah sel. Proses yang berikut, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Tahap yang ketiga, anafase. Dalam tahap ketiga ini, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, ke atas dan ke bawah. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ke atas kromosom jumlahnya 4, ke bawah kromosom jumlahnya 4. Berikut, pada tahap anafase juga mulai terjadi sitokinesis. Tahap yang keempat yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin akan membentuk anak inti. Pada tahap telofase ini juga, sitokinesis selesai dan terbentuk 2 sel anakan.
Sekian materi untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, tugas yang akan diberikan dan harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.